Halo, selamat datang di Lab ID. Buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang branding, marketing, dan komunikasi. Materi ini dibuat sebagai bahan sharing dengan teman-teman UMKM yang mungkin pergerakan bisnisnya saat ini lagi banyak tantangan karena situasi pandemi. Secara sederhana, tujuan kita kali ini untuk kasih lihat perspektif lain biar teman-teman bisa ride the wave dari kondisi sekarang. Pertama-tama, kita refleksi internal bisnis dulu untuk mapping posisi terhadap demand pasar. Jadi, pakai matriks penting dan genting, konteksnya kali ini khusus untuk kondisi pandemi. Ketika mayoritas konsumen kita dalam waktu yang singkat berubah jadi individu-individu yang didorong untuk mencukupi kebutuhan esensial. Nah, sektor bisnis penting dan genting pastinya sih yang berhubungan sama makanan, sembako, delivery, sama kebersihan atau sanitasi. Jadi, UMKM yang bergerak di bidang ini bisa dibilang justru lagi berkibar. Nah, tapi kalau sektor genting dan kurang penting atau istilahnya pelengkap, ada dorongan waktu di sini karena rata-rata produknya berupa makanan yang perishable atau ada tanggal kadaluarsanya. Tapi saat ini lagi dinomor duain mungkin oleh konsumen yang secara pendapatan jadi lebih terbatas karena pandemi. Jadi mereka harus lebih hati-hati. Contohnya jajan-jajan seperti makanan sama minuman ringan. Sektor ketiga itu penting tapi kurang genting karena masih bisa ditunda. Jadi contohnya moda transportasi pribadi atau di industri otomotif. Kenapa penting? Karena buat bergerak dan tetap social distancing, tapi secara biaya sangat berat, jadi mungkin ditunda. Nah, yang terakhir itu kuadrannya kurang penting dan kurang genting, terutama sejak corona merebak. Jadi misalnya kayak fashion, furniture, pernak-pernik dekorasi rumah. Nah, kenapa matriks atau 4 kuadran ini jadi menarik? Karena kita bisa tahu pergeseran bisnis sebaiknya kemana di kondisi saat ini. Dan nantinya, apakah pergeseran bisnis ini akan butuh brand baru atau masih bisa pakai brand lama? Gitu. Jadi brand lamanya biar makin berkibar karena adanya product expansion. Untuk itu, kita akan bahas 3 fakta di lapangan kondisi saat ini dan 3 tips buat lihat contoh peluang bangkitnya UMKM. Fakta yang pertama, kondisi pandemi nguji kestabilan dan kekuatan brand yang udah kita bangun selama ini. Kekuatan maksudnya bukan tentang produk teman-teman ini laku dan banyak diminatin sama konsumen. Jadi bukan itu. Tapi lebih ke apakah brand dari produk tersebut dijadiin andalan hati sama konsumen. Berat ya, harus jadi andalan hati. Tapi sebenarnya sebaiknya sih seperti itu karena pesaing kita akan banyak dengan kategori atau produk yang serupa. Jadi kalau nggak ada di hati, nasibnya tuh jadi gampang digantiin kalau misalkan ada yang lain. Nah, artinya brand UMKM yang teman-teman bangun dan bina itu bukan dalam konteks produk yang dijual atau mungkin jasa yang ditawarkan. Nah, bukan juga dalam konteks arti merek atau nama yang nempel di kemasan. Sebagai contoh, kita lihat gambaran besar dulu buat nanti bisa think small untuk diimplementasi. Gambaran besar yang pertama itu dari kampanye sabun Dove yang secara historis selalu bisa seimbang antara jualan produk
sama jualan brand. Di contoh kali ini, yang dimunculin itu bukan produknya, tapi sebuah gerakan, sebuah visi ketika kondisi saat itu masih normal, yaitu cantik atau ganteng yang sesungguhnya itu ada karena rasa percaya diri setelah kita mau menerima diri kita apa adanya dan menjadi versi yang terbaik untuk kita dan lingkungan sekitar. Itu sebenarnya strategi brandnya punya Dove dengan unique selling proposition sabun lembut yang melembabkan. Ketika masuk fase new normal, dengan peranan brand, lagi-lagi mereka bikin terobosan untuk bisa selaras dengan momentum pandemi. Jadi menggunakan kekuatan brandnya Dove. Nah, di sini ada sosok-sosok dari praktisi medis dan kesehatan yang kelihatannya capek ya, lelah gitu. Istilahnya nggak ada cantik-cantiknya deh kalau secara tampilan visual. Tapi justru yang seperti ini tetap diapresiasi oleh Dove karena mereka memaknai cantik itu dari sikap, dari attitude, yaitu keberanian sebagai salah satu wujud cantik seorang wanita untuk ada di garda terdepan pada saat kondisinya seperti sekarang. Jadi, untuk ngebangun brand yang kuat, terlepas dari skala bisnis kita, besar atau kecil, ada kalanya dan ada baiknya kita sejenak berhenti ngeliat produk dan coba lihat apa sih yang ada di balik produknya itu sendiri. Artinya, mempertajam manfaat buat orang lain. Perkaya makna keberadaan brand kita buat di mata orang lain. Mungkin secara penjualan di awal nggak akan langsung narik, tapi perlu diingat juga nih bahwa konsumen itu pada dasarnya tergerak karena emotional benefit. Jadi walaupun dompetnya saat ini dibilang belum mampu, tapi branding yang kuat bisa jadi inspirasi sama aspirasi mereka ketika tiba waktunya mereka mampu. Jadi besar kemungkinan dia pilih yang secara emosional benefitnya itu relevan dan itu yang udah coba kita gaungkan. Sekarang kita lihat contoh kasus pakai produk UMKM kain batik atau snack. Nah, dengan matriks penting dan genting, kedua produk ini di saat pandemi sebenarnya masuk sebagai substitusi sama pelengkap. Dua segmen yang secara naluri itu nggak jadi prioritas utamanya konsumen di saat-saat sulit. Jadi navigasi shiftingnya kira-kira bisa kayak gimana untuk masuk ke benak konsumen sebagai sesuatu yang dicari manfaatnya sekarang-sekarang. Kain batik secara produk bisa dibuat untuk kasih manfaat kerja dari rumah yang keren tapi tetap nyaman. Ini ada contoh di Jepang, sebuah brand ngeluarin baju rumah atau loungewear dengan atasan model formal buat yang sering video call meeting. Jadi, kalau industri kain batik bisa pelajarin insight-nya, manfaat dia jadi relevan untuk konsumen sekarang. Dan kalau tiba-tiba semua industri kain batik arahannya secara produk seperti ini, gimana? Nah, disitulah pentingnya waktu kita komunikasi itu menggunakan konten kreatif yang nggak cuman bahas produk, tapi messaging yang kuat untuk menyampaikan penawaran baju yang kece dan nyaman. Kedua, semisal snack, makanan ringan. Manfaat yang kita kasih bukan sekedar rasa yang enak atau rasa pedas yang ada berbagai macam level, tapi disuntik pesan yang relevan untuk konsumennya. Kalau di masa pandemi sekarang, semisal banyak nih orang yang lupa tanggal. Jadi misalkan benefitnya makanan ringan kita itu bicara tentang lupa hari boleh, tapi lupa ngemil jangan gitu. Atau
pakai strateginya kopi kenangan yang ngasih nama produk-produknya pakai konsep hubungan yang kandas gitu. Atau kalau misalkan dari segi kemasan, misalnya ada Lay's dulu yang dia kasih gimmick ada foto mulut biar packagingnya bisa dipakai selfie. Jadi intinya ada manfaat dari brand dan interaksinya di situ selain penawaran produk yang berkualitas. Fakta kedua, di situasi sulit pasti kita sebagai pemilik usaha harus muter otak itu ekstra. Terlebih kalau metrik sektornya benar-benar susah buat dilirik konsumen. Jadi maksa kita untuk banting setir. Nah, jangankan di sektor lokal, di pasar global juga brand-brand besar yang punya nama kayak Ford itu kerjasama bareng GE, General Electric, untuk bisa bikin ventilator, respirator. Jadi ventilator untuk pernafasan buat para pasien corona. Nah, sama seperti 3M, itu juga bareng mirip seperti Amazon, mereka semua banting setir sementara untuk bisa ngesuplai rumah sakit dengan APD. Pertanyaannya sekarang, banting setir ini mau pakai brand baru atau justru memperkaya brand kita yang udah ada? Karena kalau pakai brand baru, berarti harus ngenalin dari awal. Tapi kalau pakai brand lama, berarti semakin memperkuat offering yang sekarang, yang saat ini. Nah, sebelum buru-buru bikin brand baru, untuk manfaatin momentum, kita harus pikirin dulu branding strateginya apa. Kalau tadi, semisal Dove itu tentang menerima diri apa adanya sebagai wujud cantik atau ganteng yang nyata biar makin percaya diri, kira-kira produk dengan pemikiran ini bisa di-stretch atau dibawa kemana aja sih? Ternyata, brandingnya Dove punya daya dongkrak buat bantu ekspansi potensi produk-produk lain di masa pandemi biar tetap percaya diri, sesuai seperti brandnya. Nah, percaya dirinya ini lewat apa aja sih? Misalkan kalau kita sedikit menghayal, mungkin bisa mereka ngeluarin sanitizer yang lembut di tangan, atau rangkaian perawatan antibakteri yang ngejaga kelembaban kulit. Karena kita sekarang juga pasti ngerasain ya sering cuci tangan atau sering pakai hand sanitizer, itu pasti ada yang terasa sangat-sangat kering. Atau misalnya biar percaya diri dengan kondisi yang serba apa nggak jelas dan serba kita nggak tahu nih sebenarnya kumannya atau virusnya itu nempel atau enggak. Siapa tahu mereka ngeluarin day cream muka dengan SPF tapi yang ada anti kumannya. Jadi kalau tangan kita secara nggak sengaja nyentuh muka, minimal day cream ini dengan anti kumannya bisa sedikit membantu. Ini hanya bayangan apabila produk-produk ini harus dikeluarkan, tapi tetap dalam pemikiran harus membangun percaya diri. Jadi tipsnya selain melakukan produk visibility study, kalau tujuan hidup si brandnya udah kuat dan sering digaungkan dan disampaikan ke konsumen, sebenarnya bisa jadi panduan kita buat metain potensi ekspansi berikutnya. Karena di benak konsumen minimal udah ada relevansi yang dibangun dengan pesan-pesan yang orientasinya untuk bicara tentang brand atau benefitnya buat konsumen. Semisal UMKM kita produknya di baju bayi. Nah, maka tujuannya secara branding adalah buat bikin hari-hari yang menyenangkan, baik itu untuk si ibu ataupun si bayi. Jadi semua pemikiran pengembangan produknya itu gimana biar kita bisa ngeluarin produk yang menyenangkan. Itu. Jadi semisal apakah perlu masker balita yang dibikin matching sama ibunya. Jadi kalau selfie itu kesannya kembaran. Dan atau bisa juga masker yang desainnya itu nyambung. Jadi kayak puzzle kalau misalkan punya ibu sama balitanya dideketin, ditempelin. Nah, terus hand cream ibu yang ada anti kumannya
Karena kalau nyuci tangan berapa kali, mirip kayak tadi ya, bisa kering tangannya. Nah, bikinlah secara wangi, tampilan, dan pesan komunikasi semua untuk menghidupi pengalaman yang menyenangkan sesuai dengan brandingnya. Fakta ketiga, kondisi sulit sebenarnya kesempatan yang bisa dibilang baik buat bisa dekat dengan hati konsumen, atau istilah lainnya ngambil hati konsumen. Nah, kenapa? Karena hatinya konsumen saat ini lagi sangat terbuka untuk berempati. Karena semua orang cukup serentak ngalamin susah di waktu yang sama. Tipsnya, bangun kisah dan rajin berbagi cerita tentang peranan konsumen yang udah bantu brand kita tumbuh sampai sejauh dan sebesar sekarang. Intimasi dan pesan yang dari hati punya peluang untuk juga nyentuh hatinya si konsumen. Bisa teman-teman bikin semisal lewat sosial media atau di email, atau kalau mau coba cara kreatif, bikin IG story yang nanya ke audiens kita, brand kita ini pernah bantu mereka nggak ya di masa-masa tertentu, di masa-masa sulit, sharing dong. Jadi ada cerita yang bisa dibilang otentik dari konsumen sebelum akhirnya brand kita juga ikut bercerita bahwa saat ini kita juga membutuhkan dukungannya mereka. Coba lihat contohnya LinkedIn. Ini tempat jejaring profesional yang visi brandnya itu adalah inklusi dan saling bantu. Jadi mereka bangun pesan komunikasi marketingnya dengan arahan dan pendekatan kebersamaan, togetherness. Karena biasanya orang itu berjejaring kalau dia ada kebutuhan pertumbuhan karir, kalau di LinkedIn ini. Nah, tapi kan kali ini kita butuh kebersamaan karena banyak yang terdampak secara masif. Nah, contoh campaign di kondisi normal LinkedIn ini yang teman-teman bisa lihat munculnya di sekitar tahun 2018-an. Nah, karena ngacu pada strategi branding tentang inklusi untuk bahu-membahu saling tolong, kebayang nggak sih kalau campaign hashtag in it together gaungnya itu bisa relevan banget gitu, bisa keras banget di kondisi kayak sekarang yang lagi pandemi, karena cocok. Nah, di situ sebenarnya peranan branding bisa ngebangun relevansi sama konsumennya atau sama pelanggan di luar fungsi si produk gitu. Jadi bisa tetap masuk dan menyentuh hati konsumen. Ini untuk diingat lagi, dibikinnya tahun 2018. Jadi sebenarnya corona belum ada. Nah, kalau diangkat tahun ini bisa lebih keras, itu kayaknya bisa semakin booming. Intisari dari sesi diskusi kita, manfaat keberadaan kita buat orang lain itu sebenarnya cikal bakal branding. Dan kalau manfaat itu bisa kita hidupin dan disampaikan secara unik, maka dia jadi branding yang kuat, yang bisa bantu pengembangan produk atau menavigasi bisnis di saat kondisi sulit. Sekian sharing session untuk teman-teman UMKM sekalian. Semoga bisa terus berkarya dan ngasih manfaat yang banyak untuk konsumen-konsumennya walau kondisi sekarang sedang sulit. Tetap semangat dan untuk tahu insight atau topik menarik lainnya tentang branding, jangan lupa subscribe dan follow YouTube sama podcast Lab ID.